Disclaimer, video ini sepenuhnya lahir dari imajinasi penulis dan murni fiksi. Setiap kemiripan nama, tempat, atau peristiwa di dunia nyata hanyalah kebetulan belaka. Tidak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun. Cerita ini semata-mata dibuat untuk menghibur. Jangan ditiru apa yang tampil di layar. Gunakan akal sehat dan bijak membedakannya antara fakta dan rekaan. Segala klip gambar, musik, atau materi lainnya yang bukan milik kami dipakai berdasarkan prinsip fair use. Itu fair use bang, fair use. Fire use fire, inspire. Dipakai berdasarkan prinsip fair use. Fire use, itulah. Itu fair use bang, fair use. Tujuan komentar, kritik, edukasi, atau hiburan. Merasa dipermainkan, Min Jung Wo berbalik dengan marah. Apa maksudmu? Dan disinilah rencana gila Jin Hyuk terungkap. Untuk bisa menyalin sihir api milik Min Jung Wo, ia tidak perlu mengalahkannya dalam pertarungan. Ia hanya perlu menghancurkan topeng ketenangan yang selalu dipakai pria tua itu. Bang, gue mau nanya bang. Nanya apa tak? Itu topengnya yang mana bang? Lah, iya ya tak ya. Gue juga nggak tahu tak. Coba lu tanya animatornya dah. Gue bingung juga topeng yang mana nih. Itu kan memang kakek-kakek bang. Iya tahu, gue cuma cerita di sini tak. Lu tanya tuh si pembuat animatornya tuh. Maaf bang. Dan membuatnya marah besar. Dengan senyum licik, Junyuk tahu apa yang harus ia lakukan. Jadi, aku hanya perlu membuatnya marah besar. Tanpa buang waktu, langkah pertama pun dimulai saat Min Jung Wo kesulitan menghancurkan perisai sihir. Junyuk dengan satu mantra santai menghancurkannya. Seolah memamerkan perbedaan level mereka. Setelah memastikan cadangan mana Min Jung Wo terkuras, ia berpikir, sekarang setelah persiapan selesai, saatnya membuatnya benar-benar marah. Jin Hyuk mengambil artefak peta agung yang menjadi rebutan semua orang. Ia tahu, peta ini bisa mengurangi keunggulan pengetahuannya yang unik. Di depan mata Min Jung Wo, ia dengan santai berkata, "Aku tidak butuh ini." Lalu merobek peta itu hingga hancur berkeping-keping. Melihat itu, Min Jung Wo yang sedang bertarung langsung meledak dalam amarah. Dasar bedepah! Emosi Min Jung Wo akhirnya mencapai puncaknya. Dengan mata menyala dan api di tangannya, ia berteriak, "Kau akan menyesal." Namun inilah yang ditunggu-tunggu Jin Hyuk. Tiba-tiba elemen api milik Min Jung Wo aktif di luar kendalinya, menyelimuti tubuhnya sendiri. Min Jung Wo menatap Jin Hyuk dengan ngeri. Tak percaya ada orang yang bisa mengendalikan skillnya. Bertanya-tanya, siapa sebenarnya kau ini? Emang gitu itu si admin tuh. Dia habis operasi sinusitis itu yang kiri, yang kanan lagi belum. Makanya dia pilek-pilek. Udah gitu lupa lagi dia ngapus file ini. Dengan tatapan superior, Jin Hyuk memberikan penawaran yang tidak bisa ditolak. Patua, jika kau ingin mendaki menara dengan nyaman, kau lebih baik mendengarkan kata-kataku. Ia berhasil tidak hanya menyalin skill, tapi dia juga menaklukkan salah satu pemain terkuat. Setelah pertempuran di museum selesai, Jin Hyuk memeriksa statusnya, yang kini diperkuat dengan skill fusion dan elemen api. Ia kini menganggap Min Jung Wo dan wanita manajer sebagai pion yang bisa ia gerakkan sesuka hatinya, dan langsung memberi mereka perintah untuk naik level. Aksi gilanya di museum tentu saja tidak luput dari perhatian. Kekacauan itu bahkan menjadi berita nasional, yang langsung menarik perhatian sebuah organisasi pemerintah misterius, Asosiasi Kebangkitan. Pimpinan asosiasi, Han Sung Jin, tahu nilai seorang pemain elit dan menawarkan cek kosong untuk merekrutnya. Namun, Jin Hyuk hanya melihatnya sebagai target baru untuk disalin kemampuannya. Dengan ditutup dengan pengumuman besar, Tower of Trial kini resmi dibuka untuk seluruh umat manusia. Kerumunan orang membanjiri pintu masuk menara. Dan sistem memberikan 100 koin kepada setiap pemain sebagai modal awal. Para pemain baru yang antusias langsung bergegas menuju tempat level populer seperti Gua Goblin.
Jin Hyuk hanya mengamati mereka dengan tenang. Ia tahu ia bisa dengan mudah mendapatkan koin, tapi ia punya rencana yang lebih besar. Tiba-tiba ia teringat masa lalunya yang kelam saat menghapus karakter gamenya dengan penuh putus asa. Namun, kenangan pahit itu kini menjadi kekuatan. Ia bertekad untuk benar-benar memulai dari awal di dunia nyata ini. Mengabaikan kerumunan, Jin Hyuk memilih jalannya sendiri dan berdiri di depan gang megah dungeon Labyrinthos. Meskipun ia membenci labirin ini di dalam game, ia melangkah maju dengan tekad. Baiklah, ayo kita pergi. Jin Hyuk memasuki labirinthos dan tersenyum tipis karena semua persis seperti yang ia ingat. Namun, ia menyadari sekelompok pemain telah mengikutinya masuk. Curiga, ia mengetahui sebuah rahasia karena bisa membuka gerbang tanpa kunci. Pemimpin kelompok itu, Yon Hana, mengajukan tawaran kerjasama. Jin Hyuk diam-diam menggunakan mata Eye of Gluttony. Padanya menemukan sebuah skill langka yang bernama Commune, yang memberinya visi tentang potensi mengerikan kepada kemampuan tersebut. Setelah mengetahui betapa berharganya skin Yon Hana, Jin Hyuk menyetujui kerjasama itu. Namun, dalam benaknya, ia sudah punya rencana licik. Untuk memanfaatkan Yon Hana. Bang, apa yang dimanfaatkan, bang? Botak, lu tahu kan Jin Hyuk punya skill apa? Watak lu ngeres mulu sih. Memanfaatkan apa maksudnya? Bukan begitu, bang. Iya, udah maafkan si botak ya. Lanjut, bang. Nanti kelamaan, bang. Lanjut ya. Memanfaatkan Yohana dan menjadikan skill commune itu menjadi miliknya suatu hari nanti. Sesaat setelah mereka masuk, di dinding labirin yang mulai bergerak dan bergeser, di tengah kepanikan party, hanya Jin Hyuk yang tenang dan menjelaskan bahwa ini adalah mekanisme dungeon. Dinding itu nyaris menghancurkan mereka semua. Akhirnya berhenti. Setelah situasi tenang, mereka sadar salah satu anggota tim, Mika, menghilang. Salah satu anggota party yang emosional menyalahkannya. Perdebatan mereka terhenti saat sebuah kapak perang raksasa menghancurkan dinding. Di balik lubang, muncul penjaga labirin yang sesungguhnya, Minotaur raksasa yang siap membantai mereka semua. Pertarungan pun dimulai. Alih-alih menyerang, Jin Hyuk dengan sengaja menari di sekitar serangan Minotaur untuk farming sebuah stat misterius bernama Rift. Ia bahkan mengambil resiko yang nyaris terkena dengan serangan fatal untuk mendapatkan peningkatan stat yang besar. Bang, besar sih bang. Tapi kenapa itu gambarnya pantat laki-laki semua, bang? Gua belum selesai ngeditnya itu, tak. Sabar napa? Hahaha. Yang ngedit aja botak kayak abang, pantas hasilnya pantat semua. Orang seganteng abang kok bisa botak sih, bang? Jangan-jangan gara-gara mikirin viewer yang gak nambah-nambah ya, bang? Sesama botak itu harus kompak dong. Bro, jangan saling jatuhin. Botak itu bukan kutukan. Botak itu evolusi. Rambut hilang, kekuatan maksimal ya, bang. Kita lanjut, bang, gas. Dari tadi udah mau lanjut, lu aja yang nambah-nambah tak-tak. Ini miminnya lagi nggak ada ya, guysnya. Jadi saya melanjutkan video terakhirnya. Jadi kawan-kawan yang menunggu Mimin bikin Mimin bikin video yang 1 jam diperlukan effort banyak ya guys ya. Karena Mimin memerlukan banyak waktu. Soalnya Mimin nggak pakai AI, Mimin pakai pemikiran pribadi dan semuanya Mimin yang ngerjakan sendiri tanpa dibantu alat-alat canggih apapun AI itu. Mimin gak pakai AI ya guys. Terima kasih yang udah support. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Terima kasih ya guys ya. Mimin tetap akan usahakan ya guys ya. Ya karena Mimin ini adalah seorang YouTuber baru. Agak-agak kurang paham juga sebenarnya ngedit cepet kayak orang-orang juga ya guys ya.
Karena di tutorial di YouTube lain tuh nggak ada ngedit-ngedit kayak begini guys. Jadi Mimin kurang paham cara cepat ngeditnya itu. Jadi Mimin kalaunya sebenarnya ngerjakan alur cerita film ini, Mimin itu ngerjain 3 menit itu aja udah ada 1 jam. 1 jam lah kira-kira, ada 1,5 jam gitu. Bukan susah sih, cuma supaya kalian enak juga nontonnya. Mimin berusaha agar kalian itu enak, yang nonton enak. Ya Mimin usahakan yang terbaik lah, walaupun gak baik juga sih. Yang nonton jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Kalau nggak di subscribe, like, komen, dan di komen-komen saya doakan pantatnya bisulan. Mampus.